Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Yantoet di 1931040063 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, dalam vlog kali ini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas bidang saya, yaitu mata kuliah perkembangan peserta didik yang diajarkan oleh dosen Ibu Siti Raihan. Baiklah, materi yang pertama yaitu multiple intelligence. Apakah itu multiple intelligence? Multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kecerdasan itu meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif. Dalam materi yang kedua yaitu kecerdasan emosional. Dalam bahasa Inggris, hal ini dikenal dengan emotional intelligence atau EI atau emotional quotient EQ. Kecerdasan emosi berkaitan dengan kemampuan diri untuk dapat menerima, memberi penilaian, mengelola dan mengendalikan emosi yang ada pada dirinya dan orang lain. Kecerdasan emosional kerap dianggap sebagai kemampuan utama untuk mengatur emosi diri dan memperbaiki interaksi dengan orang lain. Cara pandang ini akan berbeda dengan kemampuan intelektual, karena kecerdasan emosi adalah sesuatu yang dipelajari, bukan didapatkan. Pembelajaran tentang emosi bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun dalam kehidupan. Konsep ini berpendapat bahwa kecerdasan akademis IQ tidaklah cukup untuk menginterpretasikan kesuksesan dalam diri seseorang, melainkan dibutuhkan juga komponen kecerdasan lainnya yang tidak mengabaikan elemen karakter dan perilaku individu manusia tersebut. Apa saja komponen pada kecerdasan emosional? 1. Self-awareness atau kesadaran diri. 2. Self-regulation atau pengendalian diri. 3. Internal motivation atau motivasi diri. 4. Empati. 5. Social skill atau keterampilan sosial. Perkembangan kognitif. Kognitif dalam bahasa ilmiahnya berarti proses berpikir manusia, sedangkan dalam arti umumnya adalah proses mental manusia yang meliputi perolehan, penyimpanan, pengambilan, dan penggunaan pengetahuan. Selanjutnya, menurut Pujiati dan Mashikori pada tahun 2016, bahwasanya kognitif diartikan sebagai kemampuan belajar, berpikir, atau kemampuan untuk mempelajari keterampilan atau konsep baru, kemampuan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan maupun di sekitarnya, dan juga kemampuan daya ingat untuk menyelesaikan soal-soal. Sedangkan arti kognitif dalam Kamus Bebas Bahasa Indonesia memiliki makna sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan kognisi berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer dalam domain atau wilayah psikologis manusia yang meliputi perilaku mental dalam pemahaman, pengolahan informasi, pemecahan masalah, dan keyakinan. Menurut Solso pada tahun 2001, terdapat 4 pembagian domain kognitif. Di antaranya itu atensi, pemrosesan, penyimpanan, dan penggunaan. Atensi yaitu mendeteksi atau mengenali objek, adalah kemampuan untuk mengenali objek baik dengan cara dilihat, dirasa, diraba, atau dicium. Kedua, pemrosesan yaitu pengkodean dan pencocokan.
Selanjutnya adalah perkembangan psikososial. Apa itu psikososial? Psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Jadi, perkembangan psikososial merupakan kepribadian yang saling berkaitan dengan hubungan sosial. Menurut Erikson, perkembangan psikososial adalah perkembangan persamaan ego. Persamaan ego adalah perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. Maksudnya, perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapatkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan psikososial pada masa kanak-kanak dibagi dalam beberapa fase. Menurut teori psikoanalisis, pada tahun 1856 sampai 1929 bahwa perkembangan psikososial manusia dibagi dalam 8 fase, dan beberapa di antara adalah fase perkembangan psikososial masa kanak-kanak, yaitu fase pembentukan kepercayaan, PS tidak percaya, 2 fase otonomi atau malu-malu dan ragu-ragu, 3 fase inisiatif, PS fase adalah perkembangan bahasa. Bahasa merupakan suatu kode atau sistem simbol dan urutan kata-kata untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa dapat digunakan untuk menyatakan buah pikiran, keinginan, dan apa yang dibutuhkan anak kepada orang di sekelilingnya. Sedangkan bahasa itu memiliki beberapa fungsi, antara lain alat untuk menyatakan ekspresi, alat untuk mempengaruhi orang lain, alat untuk memberi nama, dan untuk digunakan saling berkomunikasi dengan manusia lainnya. Anak menggunakan kata-kata untuk menyampaikan keinginan dan perasaannya dengan satu kata. Perkataan satu kata telah mempunyai arti sebagai kalimat. Misalnya, anak berkata ibu sambil menunjuk ke arah kursi. Sebenarnya yang ingin dikatakannya, ibu, ayo duduk di kursi. Umumnya masa ini kata-kata yang diucapkan terdiri dari sepatah kata saja. Baik, materi yang terakhir yaitu strategi intervensi misbehave terhadap peserta didik. Buruknya perilaku siswa ditengarai sebagai praktik pembelajaran yang kurang berorientasi kepada nilai-nilai yang seharusnya diinternalisasikan untuk siswa. Hadirnya guru sebagai pemimpin di kelas dipandang sebagai orang tua dan pemberi ilmu yang baik. Lembaga pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis untuk membentuk generasi muda menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan nasional adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, makhluk mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Terima kasih. Itulah hasil dari pemaparan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.